Terima kasih, Ki. Ya, kok kambing saya mati? Aduh, ya Allah, sapi saya kok bisa mati? Oh, ya Allah. Kasihan pisan atunya itu teh sapi sampai mati begitu. Kunaon? Lu kagak nyimak berita apa entuh di TV? Negara kita entu lagi panas sampai 38 derajat. Sampai hewan-hewan ternak pada mati, termasuk di kampung kita nih. Tapi Yen, ini mah mencurigakan atuh. Kok bisa gitu matiin teh banyak terus bersamaan gitu? Aya sesuatu? Kasian juga tuh Pak Karno. Kim, Masuk, Kim. Kadieu. Oh, Kim, gua mau tanya, lu tuh udah tahu belum sih peristiwa kematian tuh hewan-hewan ternak di kampung kita nih? Hah? Kesian no, Pak Karno. Sapinya tiba-tiba mati, padahal dia mau jual loh buat biaya operasi anaknya. Lah, pasti kasihan banget toh. Dia stres, sapinya yang mau dijual buat biaya berobat mati toh. Iya, kasihan pisan atunya pasti rugi banyak eta mah. Mas Sokim, maaf nih sebelumnya, cuman ini ada hubungannya nggak sama pengobatan Mas Sokim? Kan selama ini pengobatan Mas Sokim menggunakan media hewan tuh buat ngindarin penyakit. Itu sama sekali nggak ada hubungannya sama saya, Bu Ibu. Karena kan saya beli hewannya sendiri. Dan saya juga udah denger tentang Pak Karno. Saya memang ada niat buat nyembuhin penyakit anaknya. Ya, bayarnya nanti aja lah kalau udah kekumpul. Ya, yang penting kan anaknya bisa sehat lagi. Ya nggak, Bu? Cius lu. Ya elah, gua kagak nyangka si Okim ternyata baik banget hatinya. Iya, jadi harus ngobatin gratis deh. Kang, tadi aku habis dari pasar dan aku dengar kalau sapinya Mas Karno itu mendadak mati. Ya terus kenapa? Itu pasti efek pengobatan kamu kan? Kamu mindahin penyakitnya ke hewan ternaknya para warga. Kamu ngomong apa sih? Kang, kamu jujur sama aku. Karena apa yang kamu lakuin itu bakal ngerugin warga. Dan warga pasti bakalan marah sama kamu. Mendingan kamu itu stop deh ngobatin orang. Mending kamu yang diem ya. Ingat ya, aku nggak akan ngebiarin kamu ngacauin apa yang selama ini aku udah bangun. Dan aku nggak akan lunasin utang kamu dan aku akan ngebiarin rumah orang tua kamu bakal disita. Kamu mau itu? Kenapa wajah aku jadi keriput gini ya? Sekarang warga juga udah mulai curiga karena hewan ternaknya banyak yang mati. Aku harus cari cara buat nyiasatinnya. Agni, Iya Mas. pengobatan suami lu mencurigakan deh. Jangan-jangan ngobatin pasien pakai bantuan iblis. Iya. Mana ada orang sesakti itu bisa ngobatin penyakit berat? Kalau orang ngomong dengerin. Bapak, lepas. Tolong, tidak perlu berbuat kasar seperti itu. Apalagi ke wanita. Kalau sampai suami lu ngelakuin sesuatu hal buruk di kampung ini, awas aja lu. Ayo bang. Makasih ya Mas Zidan.
Sebagai orang terdekat Okim, sebaiknya kamu memantau semua yang dia lakukan. Dan seandainya dia melakukan sesuatu yang salah, saya rasa kamu juga berhak untuk menegurnya. Seharusnya emang kayak gitu sih ya. Tapi aku Saya mengerti. Kamu pasti takut untuk menentang suamimu. Tapi kamu juga harus ingat satu hal. Istri yang benar-benar tulus mencintai suaminya adalah mereka yang berani menegur kesalahan suaminya. Dan saya yakin kamu pasti bisa. Saya permisi dulu ya Mas Zidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, bisa nggak ya kalau penyakit pasien yang saya sembuhkan itu dipindahkan ke tubuh orang lain aja? Soalnya kalau ke hewan, lama-lama warga jadi curiga. Bisa. Media perpindahan penyakit bukan cuma hewan, tapi juga manusia. Berarti saya bisa ngorbanin orang-orang yang menentang saya? Tapi semua ada risikonya. Kamu sanggup menanggungnya? Apa itu membahayakan nyawa saya? Soal nyawa, selama kamu patuhi semua syaratnya, kamu akan aman. Selagi itu bisa membuat saya kaya dan nyawa bukan taruhannya, saya akan melakukan apapun itu, Mbah. Saya akan mulai pengobatannya, Bu. Baik, Bu. Pengobatannya sudah selesai ya. benjolan saya jadi hilang.